Sebuah file HTML terdiri dari kumpulan elemen yang menyusun sebuah halaman web. Setiap elemen pada HTML terdiri dari blok bangunan dasar yaitu tag, konten, dan atribut. Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen bertanggung jawab untuk membuat halaman web dan menentukan konten di halaman web. Elemen kadang juga disebut sebagai node, karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen dalam diagram pohon HTML. Pada diagram tersebut terdapat 3 macam node, yakni node elemen, node teks, dan node atribut. Elemen dibentuk dari tag pembuka, konten tag, tag penutup, dan kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Pada contoh terdapat satu elemen P dengan atribut kelas dan memiliki konten berupa teks yaitu this is paragraph. Elemen tidak selalu berisi teks, terkadang ia juga akan berisi elemen lain. Ini biasanya kita sebut dengan nested elemen atau elemen di dalam elemen. Elemen dalam HTML dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu elemen level block dan elemen level baris. Elemen level block merupakan elemen yang menyusun bagian utama halaman web dengan membagi halaman menjadi blok yang berhubungan. Elemen level block selalu dimulai dengan baris baru, dan mengambil lebar penuh halaman web dari kiri ke kanan. Sedangkan elemen level baris merupakan elemen yang membedakan bagian dari suatu teks dan memberikannya fungsi tertentu. Elemen ini tidak dimulai dengan baris baru dan mengambil lebar sesuai kebutuhan. HTML merupakan bahasa markup yang terdiri dari berbagai tag. Tag sendiri merupakan kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan bagaimana browser memformat dan menampilkan konten. Dengan bantuan tag, browser dapat membedakan antara konten HTML dan konten sederhana. Ketika browser membaca dokumen HTML, browser membacanya dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan. Tag HTML digunakan untuk membuat dokumen HTML dan merender propertinya. Setiap tag HTML memiliki properti yang berbeda. HTML merupakan bahasa yang case insensitive, yang dalam artian penulisan tag berikut, akan dianggap sama dalam HTML. Pada awal kemunculannya, programmer web umumnya menggunakan huruf besar untuk seluruh tag, agar bisa membedakan dengan teks yang berupa isi dari web. Namun varian dari HTML, yaitu XHTML mewajibkan huruf kecil untuk semua tag. Dalam HTML5, aturan ini kembali tidak diharuskan. Akan tetapi kebiasaan web programmer saat ini adalah menggunakan huruf kecil untuk seluruh tag. Dokumen HTML dibuat menggunakan berbagai jenis tag. Tag HTML dapat didefinisikan dan dibagi berdasarkan dasar yang berbeda. Sebuah tag HTML dikenal sebagai tag berpasangan ketika tag terdiri dari tag pembuka dan tag penutup sebagai tag pendampingnya. Tag berpasangan dimulai dengan tag pembuka di mana nama tag diapit di dalam kurung sudut diikuti isi konten, dan diakhiri dengan tag penutup di mana nama tag dimulai dengan garis miring. Sedangkan tag HTML disebut tag tidak berpasangan ketika tag hanya memiliki tag pembuka dan tidak memiliki tag penutup atau tag pengiring. Tag HTML yang tidak berpasangan tidak memerlukan tag penutup. Tag yang tidak berpasangan terkadang juga disebut sebagai tag standalone atau tag singular, karena mereka tidak memerlukan tag pendamping. Self-closing tag adalah tag HTML yang tidak memiliki tag mitra, di mana tag pertama adalah satu-satunya tag yang diperlukan yang valid untuk pemformatan. Informasi utama dan penting terkandung di dalam elemen sebagai atributnya.
Tag image merupakan salah satu contoh dari self-closing tag. Tag formatting merupakan tag HTML yang membantu kita dalam memformat teks seperti ukuran teks, gaya font dan membuat teks menjadi tebal. Tag struktur merupakan tag HTML yang membantu dalam menyusun dokumen HTML. Tag struktur hanya membantu dalam membuat atau membentuk halaman HTML dasar dari root dan tidak mempengaruhi atau memiliki andil dalam pemformatan. Sedangkan tag control merupakan tag yang digunakan dalam mengelola konten atau mengelola skrip atau pustaka yang bersifat eksternal. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada elemen HTML. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Atribut diletakkan pada tag pembuka dan terdiri dari dua bagian utama yaitu nama atribut dan nilai atribut. Nama atribut adalah properti yang ingin kita atur. Sedangkan nilai atribut adalah nilai yang ingin kita tetapkan pada suatu properti. Kita dapat menambahkan beberapa atribut dalam satu elemen HTML, tetapi perlu memberi ruang di antara dua atribut. Setiap elemen terkadang memiliki atribut khusus yang hanya bisa digunakan pada elemen tersebut. Ada juga atribut yang bersifat global dan bisa ditambahkan ke semua elemen. Berikut ini adalah jenis atribut yang harus diketahui. Atribut global adalah atribut yang bisa ditambahkan pada semua elemen HTML, meskipun atribut tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap beberapa elemen. Atribut global dapat digunakan di elemen standar dan non-standar HTML. Atribut event adalah atribut yang digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat terjadi sesuatu pada elemen. Atribut ini nantinya akan banyak digunakan pada pemrograman JavaScript. Sedangkan atribut khusus adalah atribut yang hanya bisa dipakai pada elemen tertentu dan kadang atribut ini tidak bisa digunakan pada elemen yang lain. Komentar adalah bagian dari kode yang diabaikan oleh browser manapun. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode kita, menunjukkan bagian dari dokumen, dan catatan lain untuk siapapun yang melihat kode program. Komentar membantu kita dan orang lain untuk memahami dan meningkatkan keterbacaan kode program. Struktur dasar HTML dimulai dengan tag DTD atau doctype. Tag berikut digunakan untuk menentukan jenis dokumen atau versi HTML. Setelah tag doctype, tag berikutnya adalah tag HTML. Tag berikut digunakan untuk membungkus seluruh isi dari dokumen HTML. Semua kode HTML harus berada di dalam tag satu ini. Di dalam tag HTML terdapat dua tag penting lainnya yang harus selalu ada setiap kali kita membuat dokumen HTML, yaitu tag head dan tag body. Tag head berisi informasi meta tentang dokumen HTML seperti kode CSS, JavaScript, dan kode-kode lainnya yang tidak tampil di browser. Namun tag penting yang harus ada di dalam tag head yaitu tag title. Tag title merupakan tag yang digunakan untuk memberikan judul pada dokumen HTML. Judul ini biasanya ditampilkan pada bagian paling atas browser. Selanjutnya tag body mewakili badan dokumen yang berisi tag HTML lainnya seperti heading, paragraf, tabel, link, gambar, dan lain-lain. Sebagian besar waktu kita dalam merancang web akan dihabiskan di dalam tag body ini. Struktur HTML yang kita bahas di sini adalah struktur yang sangat sederhana. Sebuah halaman web bisa memiliki ratusan bahkan ribuan baris yang ditulis dengan berbagai tag HTML.
Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang struktur dasar HTML. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.